Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yaj'al Sulaimana mutakabbira. Walhamdulillahilladzi lam yaj'al Muhammadan mutamariha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an wa azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, tempat terbaik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjidnya. Sebagaimana Rasul kita SAW menuturkan, khairu buq'atin fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Alhamdulillah, dengan kelemahan kita semua dan kebutuhan kita semua akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada kita inayah, hidayah serta kesempatan untuk bisa berada di salah satu rumahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita pada malam hari ini menjadi amal yang menjadi pemberat kebaikan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu di antara nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmatul iman dan Islam. Sampai-sampai ada satu kisah yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Diterangkan ada seorang tabi'in yang bernama Abdullah ibnu Muhammad. Kala itu pernah mendapati ada seseorang yang tinggal sebatang kara di dalam sebuah tenda yang sudah rusak. Kemudian ditemukan oleh Abdullah bin Muhammad, orang tersebut tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dhahabat rijlah wa yadah. Kakinya tidak ada, demikian tangannya pun demikian tidak ada. Wa thaqula sam'uhu wa basaruh, bahkan telinga dan matanya sudah tuli dan sudah buta. Subhanallah. Tetapi yang terucap dari orang tersebut, kata Abdullah bin Muhammad, adalah Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an fadhaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, anugerahkan aku untuk aku selalu dan senantiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Bayangkan, karena aku diberikan nikmat di mana nikmat ini tidak diberikan kepada yang lain. Abdullah bin Muhammad yang ketika itu menyaksikan orang ini sebenarnya tidak memiliki nikmat-nikmat, akhirnya bertanya, wa matashkuru rabbak. Mohon maaf, yang kamu syukuri itu apa? Wong kamu tuh tidak punya apa-apa kok bersyukur. Wong kita ini loh, yang alhamdulillah istri punya, anak punya, motor punya, mobil punya, rumah tinggal punya, baju punya, tangan punya, kaki punya. Kadang-kadang kalau cerita sama teman-teman ngeluh tok isinya. Nggih mboten. Kok orang kemudian tidak punya apa-apa kok, subhanallah. Seakan-akan orang yang paling kaya dan orang yang paling kaya dan paling sehat. Padahal tangannya tidak ada, kakinya tidak ada. Ternyata yang disyukuri oleh orang tersebut adalah iman dan Islam. Oleh karena itu, keimanan dan keislaman yang ada pada kita di hari ini harusnya kita syukuri, karena sungguh keimanan yang Allah telah anugerahkan pada kita tidak dijamin akan selalu dan senantiasa ada dalam diri kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, inna qulubal insan baina usbu'aihi min asabi'ir rahman. Sungguh hati manusia itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah Subhanahu wa ta'ala.
yuqallibuhu kaifa yasha. Di mana Allah bisa saja membolak-balikkan hati kepada siapa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu, Nabi alaihi salatu wasallam pernah menerangkan dalam hadis yang lainnya, terkadang ada orang yang hari ini sore masih ikut sholat maghrib berjamaah, namun keesokan harinya berubah menjadi orang kafir. Atau esok hari pagi-pagi masih muslim, sore harinya menjadi kafir. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, badiru bi'amali fitanan. Bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Senantiasa bersyukurlah dengan nikmat yang kemudian hari ini kita miliki. Dengan terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebaikan. Kenapa? Karena hidup ini itu akan dihadirkan oleh Allah fitnah dan ujiannya seperti kaqita'il laili mudlim. Seperti penggalan-penggalan malam. Artinya mungkin kita bisa menghadapi fitnah hari ini, namun keesokan harinya belum tentu kita bisa menghadapi fitnah. Begitulah kehidupan kita. Sampai-sampai dalam hadis Abdullah bin Mas'ud beliau pernah menyebutkan manusia itu menjadi fitrah bagi mereka tidak pernah akan bisa lepas dari persoalan hidup. Ketika kemudian kita punya masalah, selesai dari satu masalah akan kemudian datang masalah berikutnya. Beliau Nabi kita SAW pernah menyebutkan idza akhta'ahu hada nahasyahu hada. Orang itu ketika sudah kemudian menghadapi satu masalah dan dia selesai dari masalah itu, maka kemudian akan didatangkan masalah berikutnya. Kapan kita istirahat dari persoalan-persoalan hidup kita? Ketika kita meninggal dunia. Bahkan kata para ulama, sampai nanti ketika kita masuk ke dalam surga itulah baru kita akan selesai dari masalah. Karena seluruh kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan dunia maupun nanti di alam barzah atau yang kita kenal dengan alam kubur. Kemudian nanti ada yaumul hisab wal mizan atau yaumul ba'thi wal hasr. Kemudian namanya sirat, nanti kemudian neraka dan surga. Ini masih perjalanan sangat jauh sekali. Oleh karena itu, kita harus senantiasa hari ini menjaga keimanan kita dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian iman kita diberikan oleh Allah tsabat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Bapak dan Ibu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya berkesempatan untuk duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid yang indah yang Masya Allah saya masuk terkesan, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu sebab untuk kemudian nanti di akhirat duduknya kita, sujudnya dan kemudian rukuknya kita di masjid ini menjadi sebab untuk kita diberikan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian nantinya dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Di antara kebahagiaan seorang mukmin di akhir-akhir bulan Sya'ban ini adalah ketika dia tahu sebentar lagi akan ada tamu yang datang kepadanya. Tamu siapa itu? Tamu kita semua, orang-orang yang beriman. Siapa tamunya Ustadz? Tamunya adalah bulan Ramadan. Kita tahu Ramadan ini adalah tamu kita semua. Bahkan perlu diketahui, dengannya bulan Ramadan ini kita semua para pendosa, kita semua para orang yang senantiasa lalai ini akan bisa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu dan senantiasa mendengar, bahkan setiap tahun kita dengar sampai mungkin ada sebagian kita sudah hafal hadisnya. Apa Ustaz? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan menghadirkan iman dan ikhtisab ataupun rasa harap kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nah, di bulan Ramadan ada puasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu telah diwajibkan atas mereka agar kalian bertakwa. Artinya di bulan Ramadan ini ada momentum, ada kesempatan, ada amalan-amalan yang akan menjadikan kita para pendosa, kita para orang yang selalu dan senantiasa berbuat salah akan mudah kemudian dan punya berkesempatan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang ngomong, Ustadz, yang dosa Ustadz kali, kita nggak banyak dosa. Oh, jangan salah. Siapa yang pendosa hari ini? Semua kita, tidak ada pengecualian. Sampai pun Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, wallahi la inni la astaghfirullah wa atubu ilaik fi kulli yaum akthar min mi'ah marrah. Demi Allah, aku setiap hari bertobat dan beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali. Itu Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya pernah membaca satu kitab yang kemudian para ulama kita menjelaskan min a'dhamil musibah, di antara paling besarnya musibah yang menimpa seorang mukmin an yadun anna babat taubah laisa lahu. Ketika dia menyangka taubat itu bukan untuk kita, Ustaz, wong kita sering kali di masjid kok suruh taubat. Itu orang yang sedang tertimpa musibah besar. Kenapa? Karena orang yang menyangka pintu tobat hanya untuk mereka orang-orang yang bermaksiat, berarti dia sedang ditipu oleh syaitan. Kenapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau dalam sehari disebutkan lebih dari 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita semua adalah kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu adalah orang yang selalu dan senantiasa berbuat salah, maka Allah pun menginginkan kita untuk bertobat kepadanya. Atau mengambil sebab-sebab untuk kemudian kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Ramadan ini menjadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman dan mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya soal puasanya, bahkan sholat tarawihnya. Spesifik Rasulullah SAW pernah menyebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan iman dan rasa harap yang sangat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan lagi kita akan dapat yang demikian? Maka para ulama kita menasihatkan, ketika sudah dekat bulan Ramadan, Rasulullah SAW terkadang berdiri di atas mimbar. Beliau kemudian menyampaikan kepada para sahabat, atakum syahrun mubarak, telah datang bulan yang mubarakah, bulan yang penuh berkah, yang kemudian di dalamnya Allah wajibkan atas kalian, faradallahu azza wa jal siyamah, Allah telah wajibkan di bulan tersebut untuk kemudian kita berpuasa. Terkadang Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabat untuk kemudian bergembira menyambut bulan Ramadan. Karena dengan bulan Ramadan ini kita akan diampuni dosa-dosanya. Dengan bulan Ramadan ini kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pernahkah kita mendengar hadis yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah? Hadis yang panjang, menceritakan tentang bagaimana beliau pernah menyaksikan ada dua sahabat yang kita ilustrasikan si A dan si B. Dalam satu hadis, Talha bin Ubaidillah menceritakan ada dua sahabat yang masuk Islamnya bersamaan. Namun kata beliau, wa kana islamuhuma jami'an fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan. Namun dua orang yang masuk Islamnya bersamaan tadi, satu di antaranya ternyata memiliki spirit ibadah yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar dari yang si B. Jadi si A sama si B ini, si A jauh lebih punya spirit. Bukan berarti si B itu tidak rajin ibadah, rajin juga. Namanya sahabat, mereka juga rajin ibadah. Tetapi si A ini punya kelebihan, di mana dia lebih punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kemudian Talha bin Ubaidillah menceritakan, ketika aku tidur dan aku bermimpi, ternyata Allah memperlihatkan bahwa si A dan si B ini, ya, ternyata sebelumnya sudah terjadi. Si A punya kesempatan untuk berjihad di jalan Allah. Sudah dia sangat semangat dalam ibadah, ditambah si A ini ternyata
manakala terjadi panggilan jihad dia ikut serta dengan para sahabat yang lain dan wafat di jalan Allah. Artinya dia menjadi seorang mujahid. Sedangkan yang satu tidak punya kesempatan untuk jihad. Namun yang satu ini punya kesempatan untuk hidup 1 tahun lebih lama dari si A. Si B ini lebih lama daripada si A, hidupnya satu tahun. Kemudian Talha bin Ubaidillah menceritakan, ketika aku bermimpi ternyata Allah memperlihatkan kepadaku si A ini ternyata lebih dahulu maksudnya si B ini yang meninggalnya 1 tahun setelahnya ternyata dipanggil terlebih dahulu oleh malaikat untuk masuk surga. Dan dalam mimpi itu diceritakan menggambarkan bahwa tingginya derajat si B daripada si A. Sampai kemudian singkat cerita, hadisnya panjang sebenarnya. Talha bin Ubaidillah sampai kemudian akhirnya bercerita bahwa tergambar dari riwayat hadis tersebut, beliau menceritakan si A ini ternyata kedudukannya tidak lebih tinggi daripada si B. Padahal kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan tentang orang-orang yang kemudian diberikan nikmat oleh Allah, maka Allah sebutkan urutan orang-orang yang diberikan nikmat olehnya. Dalam bahasa mudahnya, siapa sih orang-orang hebat dalam Islam? Maka dalam Al-Quran disebutkan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada wassalihin. Urutan orang hebat dalam Islam itu yang pertama adalah golongannya para nabi. Itu sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan. Kemudian yang kedua, as-siddiqin. Seperti Abu Bakar as-siddiq. Kemudian yang ketiga siapa? Asy-syuhada. Orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid. Yang keempat adalah as-salihin. Kalau kita lihat hadis yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah, si B ini masuknya ke as-solihin atau syuhada? As-solihin. Karena si B tidak punya kesempatan berjihad di jalan Allah. Begitu ya. Sedangkan si A, selain dia punya semangat spirit dalam beribadah, dia juga punya kesempatan dan bahkan sudah terjadi di mana dia wafat di medan perang. Berarti Talha bin Ubaidillah melihat si A ini harusnya predikat dan kedudukannya harusnya lebih tinggi dari si B. Tetapi dalam mimpi itu yang membuat takjub Talha bin Ubaidillah, kok bisa si B itu dipanggil dahulu oleh malaikat untuk masuk surga, menunjukkan tingginya derajat si B daripada si A. Kemudian Talha bin Ubaidillah ketika terbangun menceritakan kepada para sahabat. Dan para sahabat pun takjub dengan cerita itu. Fabalagha dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian Nabi Muhammad akhirnya mendengar cerita tersebut, kemudian beliau bersabda, "Madza ta'jabun?" Apa yang kalian takjubi dengan kisah di atas? Kata para sahabat, ini orang tidak punya karya besar. Si B ini nggak punya karya besar, jihad itu nggak sembarangan, Pak. Selain dia akan mengorbankan nyawanya, dia berarti sudah siap mengorbankan hartanya. Orang kalau mau jihad itu sudah siap meninggalkan motornya, meninggalkan mobilnya, ya kan betul? Yang punya motor nih. Kalau orang mau jihad itu sudah pasti siap meninggalkan istri, siap meninggalkan anak, siap meninggalkan harta, sudah pasti. Kalaupun dia tidak infak di jalan Allah pada saat itu, hakikatnya dia sudah infakkan tubuh dia, jiwa dia untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Nabi ini si A ini kan orang tinggi. Kenapa kok kemudian dikalahkan dengan orang yang biasa-biasa saja? Subhanallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bukankah dia hidup 1 tahun dan dia bertemu dengan Ramadan? Wa kam shalla fi, berapa dia kerjakan sholat di bulan Ramadan? Wa shamma fi, dan dia puasa di bulan Ramadan. Dan berapa bacaan Al-Quran yang dia baca di bulan Ramadan? Ternyata jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah momentum untuk kita yang kemudian sadar bahwa kita bukan para mujahid,
kita bukan nabi, kita bukan as-siddiqin. Kita punya kesempatan dengan datangnya bulan Ramadan untuk kita berkompetisi dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengajarkan kepada kita untuk menjadi mukmin yang senang berkompetisi dalam kebaikan. Betul Ustaz, kita bukan Abu Bakar, iya. Kita bukan Umar, jelas kamu bukan Umar. Kita pun bukan Utsman. Tetapi Rasulullah SAW seringkali memberikan nasihat kepada para sahabat, jangan menjadi mukmin yang hanya kemudian bisa berpangku tangan. Ya sudahlah, itu orang-orang hebat. Ya sudahlah, itu para ustadz. Oh itulah orang-orang kaya yang sedekah di jalan Allah. Saya ini paling bisanya apa? Tidak bisa. Mukmin harus punya kemudian spirit, semangat untuk kemudian berkompetisi dalam kebaikan walaupun dalam jenis kebaikan yang berbeda. Bapak Ibu pernah nggak dengar hadis di mana ada orang-orang miskin di kalangan para sahabat datang kepada Nabi Muhammad? Pernah dengar? Kata mereka orang-orang miskin para sahabat ini mengeluh kepada Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Subhanallah wahai Nabi, ini orang-orang kaya ini, mereka memborong pahala. Mereka beruntung memborong pahala kata mereka. Lihat tuh Abu Bakar infak dengan seluruh hartanya. Jadi kalau para sahabat melihat Abu Bakar mau menyaingi kualitas ibadahnya Abu Bakar, gak ada yang bisa. Mau menyaingi kuantitas ibadahnya Utsman, gak ada yang bisa. Tetapi bukan berarti mereka diam saja, ya sudahlah kita memang orang rendahan. Bukan, mereka datang kepada Nabi SAW. Mereka datang kepada Nabi SAW menanyakan, dhahaba ahlud duthur bil ujur ya Rasulullah. Mereka memborong pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat sebagaimana aku sholat. Wa yasumuna kama nasum. Abu Bakar sholat, aku sholat. Ketika aku puasa, Abu Bakar juga puasa. Tetapi yang kemudian menjadi hebat di antara mereka wahai Nabi, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya apa? Para sahabat menginginkan untuk kemudian mendapatkan pahala dan berbisa berkompetisi. Kalau bahasanya Ucah Beker apa? Iso balapan. Men iso balapan karo sahabat yang liyane. Biar dia bisa kemudian berkompetisi dengan sahabat yang lain. Maka bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana dengan kami ini wahai Nabi? Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, ala bikulli takbiratin sadaqah, wa tahmidatin sadaqah, wa tasbihatin sadaqah. Bukankah dengan kamu bertakbir adalah sedekah? Bertahmid kamu adalah sedekah? Bertahlil adalah sedekah? Sehingga para sahabat punya kesempatan walaupun tidak punya uang untuk dia sedekahkan. Ketika dia punya lisan yang masih bisa kemudian berzikir, maka dia akan memperbanyak zikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah seorang mukmin. Dia tidak pantang menyerah. Oleh karena itu lihat bagaimana dahulu para sahabat. Ketika Utsman bin Affan membawa 2000 dinar di perang Dzatul Usrah tahun 9 Hijriah, atau kita kenal dengan perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Rasulullah SAW pernah bersabda, man jahasa jaisal usrah falahul jannah. Siapa yang membantu pasukanku ini, pasukan yang sulit ini, karena waktu itu sedang paceklik berkepanjangan, Nabi SAW sangat butuh bantuan para sahabat untuk memenuhi alat-alat perangnya. Sehingga Rasulullah SAW membuka sayembara, siapa yang memenuhi dan memberikan kebutuhan pasukanku, maka baginya surga. Utsman bin Affan membawa 2000 dinar. 2000 dinar itu setara dengan 4 miliar sekarang. Diletakkan di depan Nabi kita SAW. Kemudian membawa sama pembantunya, disuruh unta-unta itu jumlahnya 100 dibawa. Ini untuk engkau wahai Nabi SAW. Untuk kemudian nanti ditunggangi oleh pasukan-pasukanmu. Kemudian 50 kuda dibawa ke depan Nabi kita SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ma dharra Utsman ba'da ma fa'ala hadzal yaum. Demi Allah, Allah tidak akan memudaratkan imannya Utsman dengan apa yang dia lakukan pada hari ini. Subhanallah.
Utsman merebut surga dengan hartanya. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ketika membawa seluruh hartanya, Rasulullah SAW menangis melihatnya. Dibawa semua hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, ya Abu Bakar ma abukaita li ahlik. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Kata Abu Bakar As-Siddiq dengan lirih mengatakan, abqaituhum Allah wa Rasul. Aku tinggalkan cukup mereka Allah dan Rasulnya. Hingga Rasulullah SAW menangis. Rasulullah SAW terharu dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar datang membawa setengah hartanya. Jabir bin Abdullah membawa dengan setengah hartanya. Abdurrahman bin Auf membawa setengah hartanya. Sehingga kemudian Rasulullah SAW melihat semangatnya para sahabat. Orang-orang miskin di kalangan para sahabat nonton saja? Bukan. Orang-orang miskin para sahabat, ada yang kemudian membawa 3 biji kurma, 1 mud gandum, dibawa di depan Nabi SAW, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal di rumahnya tidak ada makanan kecuali apa yang dia bawa di depan Nabi itu. 3 biji kurma, Pak. Dia bawa, wahai Nabi, aku tidak punya di rumah kecuali ini. Nabi tahu rumahnya sudah reot-reot. Rumahnya sudah tidak ada apa-apanya kecuali 3 biji kurma itu. Yang mungkin hanya cukup untuk hari itu untuk sahabat tersebut. Tetapi Nabi SAW tahu Islam mengajarkan untuk kita punya spirit berkompetisi dalam kebaikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Ahlan wa sahlan wa marhaban, silahkan bawa ke sini. Begitu kemudian ada sahabat yang mengejeknya. Kita tahu namanya kita pertemanan. Antum kalau punya teman, kadang-kadang ada teman yang melakukan sesuatu yang aneh, kita tersenyum. Atau bahkan mungkin kita goda, sudah bawa pulang aja lah, kamu butuh, gak usah ikut-ikutan. Mungkin kita seperti itu. Ternyata di kalangan sahabat pun ada yang seperti itu. Disebutkan dalam riwayat Khalid bin Walid yang kala itu baru masuk Islam 2 tahun sebelum itu. Khalid bin Walid mentertawakan sahabat yang tadi membawa 3 kurma tadi, ditertawakan sama Khalid. Tapi bukan berarti Khalid kemudian dibenci sama Nabi. Karena Rasulullah menasehati para sahabat itu bentuk cinta. Dan ini harus tahu. Kita nih para orang tua nih. Kadang-kadang jangan salah, Pak. Kalau ada tetangga nasihati anak kita sampai anak kita nangis dan kemudian lapor ke kita. Saya dimarahi tetangga karena saya tadi naik ke pagarnya. Ya nggak usah marah juga. Malah kita ucapkan, makanya kamu jangan naik-naik pagar. Kemudian kita datangi tetangga, Pak makasih Pak atas nasihatnya untuk anak saya. Itu nasihat itu kebaikan untuk kita. Jangan malah kemudian anaknya lapor, Pak saya dimarahi sama tetangga. Diapain kamu? Dimarahi, saya dinasihati. Kurang ajar, gak ngasih susu, gak ngasih makan, malah marahin anak saya. Gak boleh begitu. Ini bukan pendidikan ini namanya. Intinya nasihat itu selalu membawa kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW bentuk kecintaan beliau kepada para sahabat. Manakala ada sahabatnya yang keliru mentertawakan sahabat yang lain dalam bersedekah walaupun sedikit, maka kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabat, la tasubbu ashabi. Jangan kau celah sahabat-sahabatku. Lau anfaqa ahadukum misla uhudi dhahaba la yusawwi mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah, kata Nabi SAW, ya, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih. Demi Allah, kalau seandainya kalian lau anfaqa ahadukum mithla uhudi dhahaba, seandainya kalian bersedekah di jalan Allah sebesar gunung Uhud berupa emas, la yusawwi mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh itu tidak akan bisa menyamai infaknya sahabatku walaupun 1 mud bahkan setengahnya. Itu seakan-akan menasihatkan kepada para sahabat, jangan kau hina orang-orang yang hari ini mau berkompetisi. Jangan. Ini orang walaupun sedekahnya cuma 3 biji kurma, tapi jiwa dia itu sama seperti Utsman bin Affan yang membawa 2.000 dinar. Ramadan yang sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya, jangan malah kemudian kita katakan, Ramadan ini khusus untuk imam-imam, kita ini kan cuma makmum. Ramadan ini adalah kesempatan. Mungkin kita bukan mujahid, mungkin kita bukan imam, mungkin kita bukan ustadz, mungkin kita bukan para dai yang kemudian menyebarkan ilmu agama.
tapi bukan berarti kita tidak mau baca Quran. Bukan berarti kita tidak mau sedekah walaupun mungkin kita hanya sedikit dalam sedekah kita. Ramadan adalah kesempatan untuk kita berkompetisi Bapak Ibu. Bisa jadi Ramadan yang kemudian nanti kita bertemu dengannya menjadikan kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah para sahabat. Secara apa? Secara jiwa dan spirit dalam beribadah. Walaupun memang kita bukan Abu Bakar, kita bukan Utsman, kita bukan Umar, kita bukan Ali. Tetapi sebagaimana Ali bin Abi Thalib menasihatkan apa? Istadil bimakan alama huwal kain innal umura istibah. Ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu. Karena sesungguhnya kehidupan kita itu sama. Mungkin kita namanya bukan sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah, Amir, bukan memang. Nama kita Hamzah. Hamzahnya juga bukan Hamzah bin Abdul Muthalib tapi Hamzah bin Taharim. Ya, namanya juga mungkin Joko, namanya mungkin Tono, namanya mungkin Adit, namanya mungkin ya Iwan. Tetapi ketika yang kemudian kita tiru jiwanya mereka para sahabat, spirit dan semangatnya para sahabat, maka hakikatnya kita sama dengan mereka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Istadil bimakan alama huwal kain. Ambillah pelajaran dari orang-orang terdahulu untuk kita adopsi dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dari apa? Semangatnya dalam menyambut Ramadan. Semangatnya dalam ibadah. Semangatnya dalam sedekah. Semangatnya dalam melindungi Nabi. Dalam menjaga agama Islam. Kita adopsi dalam kehidupan kita. Innal umura istibah. Karena sesungguhnya hidup itu sebenarnya sama. Makanya jangan sering tertipu Pak. Kita kadang-kadang bangga dengan nama kita Abdullah, nama kita Hamzah, tapi perilakunya Fir'aun. Hakikatnya sama Fir'aun. Mohon maaf nih. Kalau kita namanya Hamzah, namanya Abdullah, namanya Abdurrahman. Orang-orang hebat zaman dulu. Namanya Abu Bakar, namanya Umar. Kita kasih nama anak kita seperti mereka para sahabat. Tetapi perilaku anak kita dan kita ayahnya juga perilakunya buruk. Hakikatnya kita tidak sama dengan mereka. Ingat hati-hati. Jangan tertipu dengan sebuah nama. Maka dari itu Ramadan yang kemudian akan kita temui nanti 9 hari lagi, 10 hari lagi. Karena kita sudah di akhir bulan Sya'ban. Itu adalah Ramadan yang dahulu juga dinanti-nantikan oleh para sahabat. Ramadan yang kemudian nanti kita akan jalani sama seperti Ramadan dahulu para sahabat telah menjalaninya. Namun mereka kemudian melewati Ramadan dengan harum. Sedangkan kita belum tahu seperti apa kita melewati Ramadan. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang usianya hari ini 60 tahun. Dikurangi 10 tahun belum wajib puasa misalkan. 50 tahun bapak jalani Ramadan. Siapa yang yakin? Siapa yang mantap bahwa 60 atau 50 tahun yang bapak jalani. Ramadan yang telah berlalu menjadikan bapak semakin bertakwa. Siapa yang menjamin? Siapa yang yakin akan hal itu? Tidak ada. Intinya kisah tentang Talha bin Ubaidillah di mana beliau mendapati ada seseorang yang ternyata tidak memiliki karya besar namun derajatnya lebih tinggi dari orang-orang mujahidin fi sabilillah disebabkan karena Ramadannya. Oleh karena itu menyambut bulan Ramadan itu harus sejak dini kita bersuka cita dan bergembira. Sampai-sampai dahulu para ulama menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah disambut. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Itu yang dipanjatkan mereka para ulama kita dahulu. Kalau kita kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu yang di belakang. Ramadan kurang 9 hari, hutang puasanya 12 hari. Baru kelingan, baru ingat pengajian ini. Apa ini sudah dekat Ramadan ya? Puasaku hutangnya 12. Katanya kurang 10 hari. Menunjukkan banyak di antara kita yang lalai dalam masalah bulan Ramadan. Gimana mau benar bayar utang sama orang, bayar utang sama Allah aja kacau. Ya.
Oleh karena itu ikhwani fiddin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, para ulama kita mengajarkan ketika datang bulan Ramadan apa yang harus dipersiapkan. Yang harus kita persiapkan adalah fikhu fi syahri Ramadan atau fikhu syahru Ramadan. Memahami tentang hakikat bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan di dalamnya diwajibkan untuk kita berpuasa. Ya, maka apa yang harus kita lakukan dengan puasa kita? Pertanyaan itu kita jawab. Ya tentu dengan menahan lapar Ustadz, menahan minum Ustadz, menahan untuk berhubungan badan dengan suami istri kita Ustadz. Kalau itu jawaban kita ucapkan, maka kita fokus hanya pada urusan fikih saja. Fikih yang kaitannya dengan definisi puasa. Karena puasa itu adalah secara lughatan imsak, menahan. Adapun secara istilah menahan diri dari mubtilatis saum, dari pembatal-pembatal puasa. Ya. Seperti makan, minum, hubungan, ya. Tetapi kadang-kadang ada di antara kita yang akhirnya tidak fokus pada tujuan disyariatkannya puasa. Apa Ustadz tujuan di antara disyariatkannya puasa untuk kita? Sebagaimana yang tadi sudah kita baca bersama-sama dan kita insya Allah sudah hafal. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Tujuan puasa itu untuk kita bertakwa. Jadi malah jangan kemudian aji mumpung belum puasa tak puas-puaskan dulu Ustaz. Ini salah. Makanya benar kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Usamah bin Zaid tentang bulan Sya'ban. Kenapa engkau wahai Nabi SAW ketika bulan Sya'ban banyak puasa daripada bulan-bulan yang lain? Kemudian Rasulullah SAW menerangkan di situ, beliau mengatakan syahrun yaghfulun nasu anhu. Banyak manusia di bulan Sya'ban itu lalai. Betul tidak? Bahkan ada yang merencanakan maksiat, hura-hura, ya, itu sebelum Ramadan. Artinya bulan Sya'ban ini dijadikan untuk maksiat. Mumpung belum Ramadan kita maksiat dulu. Ini banyak manusia yang demikian. Ya, oleh karena itu, orang yang kemudian tahu tujuan daripada puasa Ramadan, harusnya sejak dini dari mulai bulan Sya'ban bahkan di bulan-bulan sebelumnya, dia sudah benar-benar tahu tujuan disyariatkannya puasa untuk bertakwa. Bukan untuk kemudian aji mumpung belum Ramadan kita maksiat dulu. Nanti kalau sudah Ramadan kan kita nggak bisa maksiat karena kita sedang puasa. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Wong kita itu puasa itu biar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan kemudian mencari waktu yang sela yang bisa kemudian menjadikan kita bisa bermaksiat kepada Allah. Bukan seperti itu. Oleh karena itu benar kata Nabi SAW, dulu beliau pernah mengingatkan, rubba sha'imin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa hadduhu illal ju'i wal atas. Tidaklah dia kemudian mendapatkan puncak dari kemudian puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Karena banyak di antara mereka tidak paham tentang esensi diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Apa itu Ustaz esensinya? Adalah untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Makanya bulan Ramadan ini sebagian ulama menyambutnya dengan dimulai sejak bulan Sya'ban, sejak dia dinasehati untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita ini memahami puasa itu hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam hadis yang beliau sampaikan, man lam yada' qaula zur, barang siapa yang belum bisa meninggalkan ucapan apa Pak? Zur, itu ucapan bohong, dosa, wal jahla, dan juga kebodohan. Seperti hari ini anak-anak muda kita kalau di TikTok itu kayak orang bodoh. Ya. Disawer kon buka kelambi nih, joget, melu joget. Ini terjadi kebodohan di antara kita. Waliyadzubillah. Bahkan anak-anak kita juga ikut kebodohan kemudian dilestarikan.
bikin petasan, diletuskan di rumahnya orang, itu kebodohan. Ya, ternyata kata Nabi SAW, barang siapa yang belum bisa meninggalkan hal demikian di bulan Ramadan, falaisa lillahi hajatun, maka sungguh Allah tidak butuh akan puasa kita. Fi ayyada at'amahu wa syarabahu, untuk kita meninggalkan makanan dan minuman kita, karena makanan dan minuman hari ini sudah halal. Makanan minuman itu hukum asalnya apa Bapak Ibu? Halal. Tetapi kenapa di bulan Ramadan kita tidak boleh makan dan minum? Karena kita diperintahkan untuk melakukan ibadah. Lah kok yang halal kita tinggalkan, yang maksiat tetap dikerjakan. Orang puasa berdosa, orang puasa tapi nontonnya YouTube, film-film barat. Orang puasa tetapi kemudian senangnya jalan-jalan cari gorengan yang sana, gorengan yang sini, ketemu penjual yang sana, ketemu penjual sini, ngobrol sana, ngobrol sini. Itu namanya bukan orang puasa. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini peringatan bagi kita semua. Karena sesungguhnya kita hari ini selain dituntut untuk bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena menjadi sebab untuk kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan puasa kita, dengan sholat tarawih kita, dengan bacaan Al-Qur'an kita, dengan sedekah kita, ya. Ternyata bulan Ramadan harus diketahui ilmunya agar kita tidak terjerumus pada perkara-perkara yang menjadikan diri kita puasanya sia-sia. Maka mudah-mudahan nanti setelah kajian ini, mungkin besok atau besok lusa, bersama ustadz-ustadz yang di masjid ini belajar tentang fikih Ramadan, untuk kemudian kita benar-benar menyambut bulan Ramadan ini dengan sukacita dan ilmu yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga nantinya kita begitu keluar dari bulan Ramadan kita sudah mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya, roghima anfumri'in, celaka bagi seseorang, tersungkur tuh hidungnya ke tanah, kata Nabi SAW. Man adraka Ramadan summan sarafa minhu walam yughfar lahu. Celaka tuh orang yang kemudian mendapati Ramadan, dia lewati, namun kemudian dia keluar darinya tanpa kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang ketika nanti bertemu dengan bulan Ramadan dengan penuh keberkahan, dengan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua tanpa terkecuali. Amin. Tanpa terkecuali dari ujung kanan, ujung kiri, yang ceramah, yang paling belakang. Mudah-mudahan Ramadan ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri kajian pada kesempatan malam hari ini yang mudah-mudahan harapannya adalah bermanfaat untuk kita dan memiliki spirit untuk kemudian kita sekarang mau berkompetisi di bulan Ramadan. Bisa jadi kita bukan mujahid, tapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, melebihi para mujahid karena kita bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.